Perkenalkan, nama saya Tumindang Simbolon, NPM 22751048. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori materi komunikasi lintas budaya. Pendahuluan. Komunikasi lintas budaya. Indonesia adalah negara yang kaya dengan aneka macam budaya, merupakan salah satu contoh yang sangat berharga bagi pelaku bisnis dalam menerapkan komunikasi bisnis lintas budaya. Hal ini disebabkan masing-masing daerah memiliki kekhasan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Komunikasi antar budaya ada 3. Yang pertama itu kebudayaan A, kebudayaan B, dan kebudayaan C. Yang pertama, pengertian. Menurut teori Michel, budaya adalah seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu dan masyarakat. Menurut Bovy dan Till, budaya simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Yang kedua itu komponen budaya. Yang pertama, budaya material, yaitu ada teknologi, mencakup teknik atau cara yang digunakan untuk mengubah atau membentuk material menjadi produk yang dapat digunakan masyarakat. Dan yang kedua, ekonomi, cara orang menggunakan segala kemampuan untuk menghasilkan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain. Selanjutnya, organisasi sosial atau lembaga sosial merupakan suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain, mengorganisasikan kegiatan mereka untuk hidup harmonis dan berperilaku yang dapat diterima oleh generasi. Yang ketiga itu tingkatan budaya. A, formal, merupakan tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya, ketika tamu masuk ke ruang pimpinan, maka umumnya mereka akan mengetok pintu terlebih dahulu. Yang kedua, informal. Pada tingkatan ini, budaya banyak diteruskan oleh generasi berikutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai, dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal ini dilakukan. Yang ketiga, teknis. Pada tingkatan ini, bukti dan aturan merupakan hal yang penting. Terdapatnya suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Selanjutnya ada yang keempat, pentingnya komunikasi lintas budaya. Dalam menyikapi era perdagangan bebas dan globalisasi, perusahaan besar mencoba melakukan bisnis secara global. Pada umumnya, perusahaan besar yang beroperasi di tanah air banyak menggunakan konsultan asing untuk membantu mengembangkan perusahaan mereka di tanah air maupun antar negara. Sehingga komunikasi lintas budaya menjadi penting. Adapun tujuan untuk mempelajari komunikasi lintas budaya, yang pertama itu menyadari bias budaya sendiri. Yang kedua, lebih peka secara budaya. Yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain untuk menciptakan hubungan yang langgeng dan memuaskan orang tersebut. Yang keempat, merangsang pemahaman yang lebih besar atau atas budaya sendiri. Yang kelima, memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Pertama, mengabaikan perbedaan antara kita dan kelompok yang secara kultural berbeda. Kita seringkali menganggap bahwa di antara kita hanya terdapat persamaan dan bukan perbedaan, terutama dalam hal nilai, sikap, dan kepercayaan. Kita dengan mudah mengakui dan menerima perbedaan gaya rambut, cara berpakaian, atau makanan. Tetapi kita menganggap sama dalam hal nilai dan kepercayaan dasar. Ini tidak benar. Yang kedua, mengabaikan perbedaan antar
kelompok kultural yang berbeda. Dalam setiap kelompok kultur terdapat perbedaan yang besar dan penting. Bila kita mengabaikan perbedaan ini, kita akan terjebak dalam stereotip yang mengasumsikan semua orang yang menjadi anggota kelompok yang sama adalah sama. Yang ketiga, mengabaikan perbedaan dalam makna atau arti. Makna tidak terletak pada kata-kata yang digunakan, melainkan pada orang yang menggunakan kata-kata itu. Yang keempat, melanggar adat kebiasaan kultural. Setiap kultur mempunyai aturan komunikasi sendiri-sendiri yang menetapkan mana yang patut dan mana yang tidak. Pada beberapa kultur, orang yang menunjukkan rasa hormat dengan menghindari kontak mata langsung dengan lawan bicaranya. Yang kelima, menilai perbedaan secara negatif. Walaupun kita menyadari akan adanya perbedaan di antara kultur-kultur, kita tidak boleh menilai perbedaan ini sebagai hal yang negatif. Yang keenam, kejutan budaya. Kejutan budaya mengacu pada reaksi psikologis yang dialami seorang karena berada di tengah suatu kultur yang berbeda dengan kulturnya sendiri. Adapun prinsip-prinsip komunikasi antar budaya yang efektif, yang pertama itu relativitas budaya. Bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku sehingga akan mempengaruhi proses kognitif kita, sehingga orang yang menggunakan bahasa yang berbeda akan berbeda pula cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Perbedaan bahasa ini akan membuat komunikasi antar budaya terlihat jelas pada awal interaksi untuk menggunakan teknik-teknik yang efektif dengan mendengarkan, pengecekan persepsi, berbicara secara spesifik, serta mencari umpan balik. Yang kedua, bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Makin besar perbedaan budaya, makin besar perbedaan komunikasi yang akan terjadi. Artinya, makin sulit komunikasi efektif dilakukan. Oleh karena itu, kita harus peka terhadap hambatan komunikasi antar budaya dan menggunakan teknik-teknik sebagai pembantu melestarikan serta meningkatkan komunikasi antar budaya. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Maka diperlukan lebih banyak waktu dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian sehingga komunikasi menjadi bermakna. Yang keempat, kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Makin besar perbedaan antar budaya, makin besar kesadaran diri pada para partisipan selama komunikasi. Konsekuensinya positifnya, kesadaran diri ini akan membuat kita lebih waspada sehingga mencegah kita mengatakan hal-hal yang tidak patut. Sementara konsekuensi negatifnya membuat kita terlalu berhati-hati, tidak spontan dan kurang percaya diri. Yang kelima, interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Interaksi awal yang tidak efektif dalam berkomunikasi karena perbedaan budaya berangsur-angsur akan berkurang seiring hubungan yang lebih akrab. Yang keenam, memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya, kita berusaha memaksimalkan hasil interaksi. Yang pertama, berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Yang kedua, bila kita mendapat hasil positif, kita terus melibatkan diri dalam komunikasi. Model perubahan budaya atau Jerome One. Yang pertama, mengembangkan rencana perubahan sistematis yang menggambarkan sasaran jangka waktu yang diperlukan, strategi sumber daya. Yang kedua, membangun konsensus luas untuk perubahan. Membangun konsensus bukan hanya sekedar kompromi dalam rapat kelompok, tetapi memberikan kesempatan untuk berbagai pandangan yang berbeda agar tumbuh menjadi proses dan titik awal untuk membangun budaya baru. Yang ketiga, menghilangkan bias atau hambatan dari proses perubahan. Salah satu tanggung jawab pemimpin dalam proses perubahan adalah memperhatikan bias yang mungkin membawa pembangunan budaya menuju arah yang salah.
Selanjutnya, strategi perubahan sendiri. Perusahaan sering meniru orang. Perilaku ini menimbulkan kurangnya kreativitas. Dalam hal ini diperlukan strategi untuk siklus perubahan tersendiri. Terima kasih.